Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasta'inu bis sabri was salah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid RK Sudagaran yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pemberi semua nikmat yang tidak dapat kita hitung apalagi membalasnya. Karena itu kita wajib selalu dan terus menerus untuk bersyukur kepadanya. Salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Siapa yang bersolawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan membalas solawatnya 10 kali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah pentingnya pendidikan tauhid dan akhlak. Tauhid, mengesahkan Allah, adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi. Ini adalah hal yang sangat penting, mendasar, yang merupakan pondasi seorang muslim selama menjalani hidup di dunia yang fana ini. Pembagian akidah tauhid menurut ulama terbagi 3 macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, ketuhanan. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sedangkan makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apa yang dimaksud dengan dicintai Allah? Yaitu segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya,
segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila kita melakukannya, seperti sholat, puasa, dan bersedekah. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa Allah dalam zat, asma maupun sifat. Esensi akidah Islam adalah tauhid, diformulasikan dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat bukan hanya persaksian kita, tetapi juga akad atau keterikatan kita manusia sebagai makhluk yang menghambakan dirinya kepada Sang Khalik Maha Pencipta. Selanjutnya akhlak. Kalau tauhid kita sebutkan tadi sebagai pondasi, maka akhlak adalah pilar-pilarnya. Kenapa kita sebutkan pilar-pilarnya? Artinya akhlak banyak, terdiri dari bermacam akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang artinya tingkah laku atau tabiat. Dalam hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, rawahu Baihaqi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Hal tersebut juga termaksud dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Kalau kita ada orang pintar, ganteng, kaya, tapi pelit, apa yang kita ingat? Tentu pelitnya. Kalau ada orang kaya, pintar, ganteng, dan dermawan, apa yang kita ingat? Kedermawanannya. Itulah akhlak. Contoh dari akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Bukan hanya manusia yang mengakuinya, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha menyebut akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nabi SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Seorang doktor di bidang akidah bertanya kepada Syekh Dr. Umal Al-Ashqar, guru besar ilmu akidah, "Wahai Syekh,
Saya sudah mencapai gelar akademik tertinggi dalam ilmu akidah, tapi saya belum merasakan dalamnya akidah ke dalam hati dan jiwaku. Maka Syekh Dr. Umar Al-Ashqar menjawab, pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, apa yang engkau pelajari hanyalah kaidah-kaidah, rumusan-rumusan dalam masalah akidah. Sedangkan jika engkau ingin merasakan dalamnya akidah tertanam di dalam hati dan jiwamu, maka hayati dan resapilah kandungan Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, ilmu tauhid yang kita pelajari selama ini ternyata baru sekedar kaidah atau rumusan seperti rumus matematika, rumus kimia, dan rumus yang lainnya. Tanpa praktek yang nyata, rumusan-rumusan tersebut tidak berarti apa-apa, walaupun sebanyak apapun kita menghafalnya. Oleh karena itu, kita perlu dan wajib mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akidah tauhid yang benar adalah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah inilah yang menjadi pondasi Islam dan asas diterimanya semua amalan ibadah kita kelak. Sebagai penutup, akhlak di tengah pandemi COVID-19 saat ini termasuk menjaga diri dalam hal menjaga jarak. Jangan bersentuhan langsung, tidak berkerumun, memakai masker, jaga kebersihan, seperti cuci tangan pakai sabun. Kenapa hal-hal tersebut disebut akhlak? Karena sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Semoga kita bangsa Indonesia umumnya dan kaum muslimin khususnya terhindar dan dapat keluar dari bencana penyakit tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.